Bocah itu secara tidak sengaja melihat seorang yang sangat mirip dengan ayah kandungnya yang telah meninggal selama bertahun-tahun. Segera menoleh ke ibunya. "Ibu." Melihat orang itu, sang ibu melihat ke arah yang ditunjuk anaknya. Ekspresi wajah langsung berubah. Sampai pihak lain pergi. Masih berdiri tercengang. Xiao Nian segera mengejarnya. Ketika sang ibu melihat ini, dia segera mengejar putranya. "Xiao Nian, mengapa kamu tidak mendengarkan ibumu?" Mendengar suara yang familiar, pria melihat ke belakang. Melihat gadis yang pernah sangat dia cintai berdiri di depannya. Sama seperti itu, mereka berdua berdiri saling memandang untuk sementara waktu dan tidak tahu harus berkata apa. Anak laki-laki di sebelahnya hanya bisa melihat dalam diam. Saat ini, seorang teman mendatangi dan bertanya apa yang terjadi. Wanita itu menjelaskan tidak apa-apa. Ketika sang anak hendak menanyakan sesuatu, ibunya menyeretnya dengan paksa. Ternyata mereka berdua dulu punya hubungan kuliah. Saat itu, pria itu adalah seorang pemuda kaya. Keduanya sangat bahagia saat itu. Setelah lulus, Wang Lan dengan mudah menjadi reporter sesuai keinginannya. Yin Jie karena ingin bersama pacarnya, meninggalkan karirnya untuk menikahi gadis yang dicintainya. Tidak lama kemudian, keduanya telah mencapai kristalisasi cinta. Wang Lan telah hamil. Demi istri dan anak-anak Anda memiliki kehidupan yang lebih baik. Yin Jie menasihati istrinya untuk mengikutinya pulang untuk mengambil alih karir. Tapi dia tidak ingin mempertaruhkan karirnya. Persis seperti itu, keduanya memiliki konflik. Tidak lama kemudian, Wang Lan memberikan sertifikat aborsi kepada suaminya. Dia tidak menyangka bahwa istrinya dapat meninggalkan anak-anaknya demi karirnya. Dalam kemarahan keduanya memutuskan untuk bercerai. Usai bercerai, Wang Lan tidak mempersulit suaminya. Juga tidak melakukan aborsi. Diam-diam melahirkan bayi itu. Bertahun-tahun berlalu. Angnya sering mengeluarkan foto orang tuanya bersama. "Ibu orang itu benar-benar mirip dengan ayahku." Wang Lan menjelaskan bahwa orang itu hanya mirip dengan ayah Xiao Nian. Tapi bukan ayahnya. Menyalahkan karena tidak bersikap kasar untuk mengikuti orang lain hari ini. Namun, Xiao Nian masih teguh dengan pikirannya. Karena dia merasa orang ini sangat mirip dengan ayahnya. "Ayah kamu sudah meninggal dunia. Tidak lagi di dunia ini." Xiao Nian dengan sedih mengatakan bahwa dia sudah mengetahui hal ini sejak dia masih kecil. "Maafkan ibu, Xiao Nian. Karena tidak memberimu cinta ayah. Aku tidak punya ayah. Bukan salah ibu juga. Aku tidak punya ayah. Tapi punya ibu. Bahkan ada paman Sisin. Semua orang sangat baik padaku. Mengajak aku bermain." Pemahaman sang anak membuat Wang Lan sangat menyesal dan mau menebusnya. Dia bertekad untuk berusaha lebih keras di tempat kerja. Setiap hari, Xiao Nian menulis nostalgia ayahnya di buku hariannya. "Ayah. Hai ayah. Apakah ayah juga mau pergi keluar denganku kan?" Keesokan harinya, Xiao Nian dan pria yang mencintai ibunya belajar berenang. Ketika disuruh tinggal di sini agar dia bisa mendapatkan beberapa barang. Kemudian bocah itu tidak mendengarkan dan melompat ke kolam terlebih dahulu. Pada saat bahaya, Yin Jie muncul tepat waktu. Ceo melompat ke air untuk menyelamatkan anak laki-laki yang tenggelam. Siapa menyangka bahwa setelah bangun tidur, anak laki-laki itu memanggil dia ayah. "Ayah." Yin Jie tiba-tiba merasa bingung. Karena di mata semua orang, dia masih lajang. Sisin melihat bocah itu dibawa ke darat dan sangat ketakutan. Setelah berterima kasih kepada pihak lain, dia buru-buru membawa pergi Xiao Nian. Yin Jie diam-diam memperhatikan punggung kedua orang itu pergi. Tidak tahu anak laki-laki itu adalah anak kandungnya. Setelah bangun di rumah sakit, Xiao Nian tidak berhenti panggil ayah. "Ayah. Ibu bilang anak laki-laki itu baru saja mengalami mimpi buruk." Tapi Xiao Nian bersikeras. "Ayah baru saja menyelamatkanku. Ayahmu juga mengatakan bukan bermimpi. Apakah kamu tahu berapa lama kamu tidur?" 3 jam.
Wang Lan tidak tahu betapa seorang anak merindukan cinta ayahnya. Xiao Nian untuk sementara percaya itu hanya mimpi. Tapi dia masih berharap ibunya akan membiarkannya bertemu dengan orang yang menyelamatkannya. Wang Lan juga ingin berterima kasih kepada pihak lain. Tapi itu sudah lama sekali. Mungkin orang itu sudah lama pergi. Mendengar itu, Xiao Nian hanya bisa menerimanya dengan iba. Hari ini anak laki-laki itu melihat ibunya lelah bekerja dan tertidur di sofa. Diam-diam mengambil selimut untuk menutupi ibunya. Lalu bantu ibu mengatur tumpukan kertas di meja. Tidak sengaja melihat informasi tentang seseorang yang mirip persis dengan ayahnya. Ayah. Orang ini adalah ayah kan? Saat ini, Wang Lan juga terbangun. Xiao Nian mengambil kesempatan untuk menyembunyikan kertas itu saat ibunya sedang tidak memperhatikan. Lihat di sini, apakah Anda melihat foto diri Anda ketika Anda masih kecil? Karena tidak punya waktu untuk mengurus anak, Wang Lan hanya bisa mempekerjakan seorang pembantu. Setelah melihat-lihat resume, dia sangat puas dengan gadis muda ini. Hanya ingin seseorang yang penuh perhatian dan berdedikasi untuk menjaga Xiao Nian. Dengan begitu dia baru bisa bekerja dengan tenang. Wang Lan berkata jika pihak lain memiliki permintaan, dia dapat meneleponnya kapan saja. Setelah menginstruksikan pembantu, Wang Lan pergi bekerja. Pembantu itu aktif menyapa Xiao Nian. Namun anak laki-laki itu sepertinya tidak suka pembantu cantik ini. Tidak menyapa balik, tetapi hanya meliriknya dan pergi. Melihat Yong Yong mengejar di belakang, Xiao Nian langsung menutup pintu kamar, menyebabkan dia kehilangan momentum dan membenturkan kepalanya ke pintu. Namun, Yong Yong tidak akan menyerah begitu saja. Di bawah upaya tak henti-hentinya, Xiao Nian secara bertahap mengendurkan kewaspadaannya. Hari ini saat bersih-bersih, Yong Yong tidak sengaja melihat foto Yin Jie. Langsung bertanya kepada bocah itu mengapa ada dokumen tentang orang ini. Saat meronta, Xiao Nian tanpa sengaja mengatakan bahwa pihak lain itu adalah ayahnya. Kenapa kamu mengambil dokumen ayahku? Cepat mengembalikanku. Ketika mendengar ini, Yong Yong tidak dapat mempercayai matanya. Xiao Nian tahu bahwa pihak lain juga tahu tentang ayahnya. Langsung percaya bahwa ayahnya masih hidup. Ternyata ayah belum mati. Tentu saja belum mati. Sehat seperti sapi. Jadi sebelum itu, Yong Yong tidak sengaja bertemu dengan ayah Xiao Nian. Dialah Yin Jie. Karena foto inilah dia bisa berteman dengan Xiao Nian. Hari ini, tokoh yang diwawancarai Wang Lan adalah Jin Jie. Dua orang sangat serius dalam bekerja. Tidak biarkan emosi menguasai. Wawancara selesai. Sisin menyadari bahwa Yin Jie adalah orang yang menyelamatkan Xiao Nian hari itu. Tapi Yin Jie mengira Sisin adalah ayah biologis Xiao Nian. Dalam percakapan, tahu tentang kabar bocah itu. Tapi dia tetap sangat mengagumi Sisin. Di usia yang begitu muda, sudah memiliki putra yang begitu imut. Dengarkan ini, Sisin tidak menjelaskan apa-apa lagi. Karena dia selalu mencintai Wang Lan. Diam-diam mengakui Xiao Nian sebagai putranya. Ketika Yin Jie menanyakan tentang usia anaknya, Wang Lan sangat bingung. Yin Jie secara tidak sengaja bertemu dengan mantan istrinya. Di sebelahnya adalah seorang putra juga. Dia selalu merasa bocah ini anehnya akrab baginya. Jadi dia bertanya kepada Wang Lan tentang usia Xiao Nian. Tapi dia menolak memberitahu usia sebenarnya putranya. Dua orang merasa bahwa satu sama lain setelah bertahun-tahun tidak berubah. Selalu mementingkan diri sendiri. Saat ini, Wang Lan masih mengorbankan keluarganya untuk karirnya. Jelas bahwa mereka masih saling mencintai tetapi berpura-pura tidak ada masalah apapun. Sampai jumpa lagi setelah bertahun-tahun. Keduanya sulit untuk menghindari kebingungan. Berdiri di depan pria yang dia mencintai, Wang Lan mencoba menyamarkan dirinya dengan sempurna. Sengaja biarkan dia salah paham bahwa Xiao Nian sebagai putranya dan Sisin. Dan Yin Jie masih mengagumi mereka karena memiliki anak pintar yang imut. Namun, Wang Lan tidak mengetahui. Impian Yin Jie dalam hidup adalah menjadi ayah yang membanggakan. Memiliki seorang putra yang imut.
Sayangnya belum sempat melakukannya. Saat ini, Yin Jie masih belum mengetahui bahwa Xiao Nian adalah anak kandungnya. Berjanji untuk tidak mengganggu kehidupan Wang Lan. Meskipun cinta masih ada, Wang Lan dengan sedih meninggalkan perusahaan. Khawatir Yin Jie akan tahu yang sebenarnya, akan memperjuangkan hak asuh anak darinya. Jadi dia meminta Cixin untuk segera menyelesaikan prosedurnya. Ingin meninggalkan tempat yang menyakitkan ini. Melihat sisi lain samar-samar tidak mengerti. Dia hanya harus mengatakan yang sebenarnya. Yin Jie adalah ayah biologis Xiao Nian. Di sisi ini, ketika Yin Jie tiba di kantornya, dia tenggelam dalam pikiran dan tidak dapat berkonsentrasi pada pekerjaan. Wang Lan baru saja pulang. Langsung diberitahu oleh Yong Yong tentang Xiao Nian hari ini. Mengaku memberi makan anak laki-laki ayam goreng dan minum soda, pikir dia akan marah. Makan sekali-sekali tidak apa-apa. Jangan memberinya makan besok lagi. Wang Lan berharap hari lain akan datang lagi besok untuk membantuku menjaga Xiao Nian. Yong Yong mengangguk dan berjanji tidak akan membiarkannya makan makanan cepat saji mulai sekarang. Wang Lan dengan murah hati memberi Yong Yong sejumlah uang. Melihat uang dalam jumlah besar, matanya terbelalak kaget. Karena dia belum pernah menerima gaji sebesar itu sebelumnya. Tapi bagi seorang ibu tunggal seperti Wang Lan, tidak ada cara lain selain bekerja keras di tempat kerja. Yong Yong memanfaatkan waktu istirahat Xiao Nian saat dia membantunya mengambil mainannya. Lalu dengan rasa ingin tahu membalik-balik buku hariannya. Tanpa sengaja menemukan rahasia Xiao Nian. Aku penipu. Aku bilang aku tidak ingin melihat ayah. Sebenarnya, aku sangat merindukan ayahku. Aku juga sangat ingin bertemu ayahku. Tapi mungkin ayah tidak ingin melihatku lagi. Pikir hanya anak-anak yang tumbuh di panti asuhan yang menyedihkan. Tidak menyangka masih ada anak laki-laki menyedihkan seperti Xiao Nian di dunia. Meskipun dia tidak kekurangan dalam hal materi. Namun kurang kasih sayang karena tidak bisa bertemu ayah kandungnya. Di jalan pulang, buku harian Xiao Nian terus berputar di kepalanya. Ingat masa kecilnya yang menyedihkan. Ayah sibuk mencari uang dan tidak punya waktu untuk mengurus anak-anaknya. Akhirnya tanpa ampun meninggalkannya ke panti asuhan. Saat itu, Yong Yong menangis dan memeluk ayahnya. Memohon jangan tinggalkannya. Tapi ayah masih pergi dengan dingin. Meski gadis itu tidak berhenti menangis dan memohon. Setelah Yong Yong tumbuh dewasa, ayah punya cukup uang untuk membawanya pulang. Tetapi ketika dia pulang, dia mengetahui bahwa ayahnya telah memiliki keluarga baru. Apalagi ia bekerja keras menghidupi keluarga ini namun melupakan putrinya yang ditinggal di panti asuhan. Kalau dipikir-pikir, Yong Yong sangat bersimpati dengan apa yang dihadapi Xiao Nian. Mengatakan pada dirinya sendiri untuk membantu anak laki-laki itu menemukan cinta ayahnya lagi. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba memiliki ide yang berani.